Allah wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, puji beserta syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita telah bisa hadir bersama-sama, baik pemirsa di rumah ataupun di tempat masing-masing, dalam rangka untuk watawasau bil haqq watawasau bis sabr, saling ingat mengingatkan dalam kebaikan dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Kita berlindung dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya, wabil khusus umat Islam dan seluruh masyarakat dunia, agar dijauhkan dan juga cepat selesai virus wabah corona ini, dan mudah-mudahan kita hadir di bulan suci Ramadan dalam keadaan yang aman, dalam keadaan yang tenang dan khusyuk dalam melaksanakan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengisi waktu kita di rumah dalam kondisi yang seperti hari ini, marilah kita dan kami berusaha untuk saling mengingatkan dan juga saling mengulang kaji kembali beberapa hal yang mungkin penting dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini kita akan melihat kajian tentang kitab Al-Wafi fi Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Sebelum kita masuk ke dalam kitab ataupun isi dari kitab ini, sebaiknya kita sampaikan sedikit sekilas tentang pengenalan tentang kitab ini. Yang pertama adalah kitab ini merupakan salah satu dari sekian banyak syarah 40 hadis ataupun Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Nawawi. Dan kitab ini Al-Wafi fi Syarah Arba'in Nawawiyah ini adalah dikarang oleh Dr. Mustafa Al-Bugha. Dr. Mustafa Al-Bugha, beliau dalam kitabnya ini membuat sistematika yang sangat runut dan sederhana sehingga mudah kita untuk memahaminya bersama. Jadi sebelum kita masuk ke hadis, kami akan menyampaikan tariqatul muallif fi tadwinin hadal kitab atau hadal ta'lif. Kita akan menyampaikan sedikit penjelasan tentang bagaimana sistematika teknis penulis ataupun pengarang kitab dalam menyampaikan kitabnya, agar tujuannya adalah agar kita semua paham bagaimana cara kerja dan cara menelaah ataupun mengambil ifadah dari salah satu kitab. Dan ini merupakan, pemirsa sekalian, suatu hal yang sangat penting kita lakukan sebelum kita mengkaji ataupun membaca ataupun mengambil ifadah atau manfaat dari suatu kitab atau rujukan. Jadi membaca mukadimah atau membaca pembukaan dari satu kitab itu sangat penting untuk kita ketahui bagaimana cara dan apa tujuan dibalik para muallif ataupun para pengarang menuliskan kitab ataupun karangannya. Baik, yang pertama, kitab ini dimulai dengan judul di atasnya, judul besar dari setiap hadis: al-hadisul awal, al-hadisul tsani, al-hadisul salis, dan seterusnya hingga arba'in. Kemudian baru setelahnya disebutkan isi dari hadis atau matanul hadis, dan sebelumnya dicantumkan sanadnya atau perawinya yang hanya diambil satu tingkatan saja, yaitu dari sahabat Rasulullah SAW. Setelah sanadnya selesai disampaikan, maka berikutnya adalah rujukan ataupun hadis tersebut diikhratkan oleh siapa, atau dapat kita temui dalam kitab hadis rujukan yang mana. Berikutnya, setelah disampaikan tentang hadis dan rujukannya serta kitab sebagai rujukan, maka berikutnya adalah ahammiyatul hadis, urgensi ataupun kepentingan dari hadis tersebut, apa yang ingin disampaikan, inti persoalannya apa.
Kemudian berikutnya adalah lughatul hadis, yaitu beberapa kalimat penjelasan yang penting yang ada dalam hadis tersebut, ataupun syarah lughawiyahnya, ataupun penjelasan dari segi bahasa atau mufradat. Kemudian berikutnya sababul wurud hadis, yaitu sebab kenapa hadis itu muncul, apa peristiwa yang melatar belakanginya. Dan yang terakhir adalah fiqhul hadis, secara fikih apa yang dapat kita petik pelajarannya, wa ma yurshidu ilaihi, dan apa pesan yang disampaikan dari hadis tersebut. Ya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat langsung ke sanadul hadis dan matanul hadis. Al-hadisul awal, al-hadis innamal a'malu binniyat. Matan hadisnya adalah an Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih faman kanat hijratuhu wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila, kami ulangi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kita lihat terjemahannya. Hadis ini pada sanadnya atau pada silsilatur rawi, pertanyaannya adalah karena muncul ma huwa sanad, apa itu sanad? Pemirsa sekalian, as-sanad huwa silsilatur rawi, yaitu rangkaian ataupun rentetan orang-orang yang membawa ataupun yang meriwayatkan hadis. Jadi kumpulannya itulah disebut dengan sanad. Dan sanad ini, para pemirsa sekalian, adalah sesuatu yang sangat urgen dalam Islam yang tidak kita temui dalam agama yang lain. Dan dalam ilmu hadis atau mustalah hadis, sanad ini memiliki kajian yang sangat panjang dan sangat dalam. Dari kalimat sanad saja yang satu itu yang pendek, tapi banyak melahirkan beberapa disiplin ilmu. Contohnya adalah ilmu rijalul hadis yang membahas tentang bagaimana kehidupan dari perawi sampai kepada tingkah dan perilaku dari para perawi. Baik, kita kembali kepada hadis. Hadis yang pertama ini, hadis tentang innamal a'malu binniyat ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Ya. Pemirsa sekalian, ada dua kalimat sebelum masuk ke kalimat ke nama Umar bin Khattab. Yang pertama adalah ada istilah disebut Amirul Mukminin. Ini merupakan gelar khalifah yang kedua. Ya. Sedangkan yang kedua, Abi Hafs adalah kunyah, sebutan. Kebiasaan orang Arab dulu dan hingga sekarang, mungkin juga termasuk sebahagian masyarakat kita, termasuk di daerah kita, memanggil seorang suami ataupun seorang ayah dari anaknya dengan panggilan atau kunyah dalam bahasa Arabnya, yang dilengketkan atau disematkan nama anak yang pertama atau anak yang tertua dari keluarga tersebut. Nah, jadi kenapa Abi Hafsah adalah anak dari Umar bin Khattab. Ini dalam sirahna Umar bin Khattab yang dikarang oleh Dr. Salabi disebutkan bahwa anak yang pertama dari Umar bin Khattab adalah Hafsah. Yang kemudian dalam sirah kita lihat bahwa Hafsah kemudian
dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka disebutkan adalah Abi Hafs, yaitu ayahnya si Hafsah. Ya. Jadi kalau seandainya anak kita yang pertama siapa namanya, maka dilengketkan seperti itu, maksudnya itu disebut dengan kauniyah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau Umar bin Khattab pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bunyinya adalah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal ataupun perbuatan itu maka ukurannya adalah kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap yang dilakukan oleh seseorang, siapapun dia, maka ukurannya adalah apa yang diniatkan. Selanjutnya hadis ini, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka yang didapatkan adalah sesuai dengan yang diniatkan, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena sesuatu yang bersifat duniawi yang ingin diraihnya, maka yang ia dapatkan nanti sesuai dengan apa yang diniatkan. Aw imra'atin yankihuha, atau seseorang wanita yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka yang didapatkan adalah ketika hijrah apa yang diniatkan, yaitu perempuan yang akan dinikahinya. Hadis ini para pemirsa sekalian disebutkan rawahul imam al-muhaddisin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbas al-Bukhari. Ada dua perawi disebutkan di sini. Yang kedua, wa Abul Husain Muslim bin al-Hujjaj ibn Muslim al-Khushairi an-Nisaburi fi sahihima alladina huma asahul kutubul musannifah. Jadi hadis ini dikategorikan kepada dalam istilah ulumul hadis yaitu muttafaqun alaih ataupun sahihain. Ini kedua makna ini sama dengan maknanya adalah dengan ma rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi kalau kita dengar atau kita baca atau kita simak istilah sahihaini atau muttafaqun alaihi, itu sama saja pengertiannya adalah hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi kadang-kadang kita temukan pemirsa sekalian, ketika kita baca sebuah buku dan kita jumpai buku-buku agama, katakanlah kita jumpai ada hadis, lalu di hadis itu dijelaskan, lalu setelah dijelaskan hadis tersebut bunyinya, maka setelah itu akan dibuat di ujung hadis itu ada HR Bukhari dan Muslim. Nah, maka maknanya artinya adalah HR itu adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau disebut muttafaqun alaih sama dengan sahihaini, artinya dua yang sahih. Nah, atau sama dengan istilahnya marawahul Bukhari wa Muslim, atau apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini ditegaskan bahwa hadis ini merupakan hadis, sebagian ulama menyebutkan hadis ini adalah hadis yang mutawatir, hadis yang seluruh tingkatan perawinya semuanya tidak mungkin untuk bersekutu atau bermufakat atau berkumpul untuk melakukan sebuah kebohongan atau dusta. Jadi dalam setiap strata ataupun tingkatan perawinya itu melebihi 10 dan bahkan lebih dari 10 jumlahnya. Maka disebut dengan hadis al-mutawatir yang secara ulumul hadis terjamin kesahihannya. Baik,
hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat ini, para pemirsa sekalian, jika kita mau membuka-buka ataupun melihat-lihat rujukan, bisa juga kita temukan pertama dalam Bukhari dalam sahihnya, kemudian juga dalam Sahih Muslim, kemudian juga dalam Sunan Abi Daud, berikutnya Sunan At-Tirmizi dan Sunan Ibnu Majah, serta dalam Sunan An-Nasai, dan juga dalam Musnad Imam Ahmad, dan berikutnya juga dalam Sunan Daruqutni wa Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat sekilas tentang ahamiyatul hadis. Ahamiyatul hadis, apa sesuatu yang penting yang ingin disampaikan dalam hadis innamal a'malu binniyat ini. Kita lihat secara ringkas, Dr. Mustafa Al-Bugha menyebutkan dalam satu paragraf saja, mengutip beberapa ungkapan ataupun perkataan para ulama mengomentari kedudukan dari hadis innamal a'malu binniyat ini. Beliau mengatakan, inna hadzal hadis min ahadisil hammah. Hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat ini adalah hadis yang penting dari sekian banyak hadis-hadis yang ada. Kenapa? Fahuwa asluddin, fahuwa aslun fid din wa alaihi tadurun ghalibin ahkami. Karena hadis ini merupakan bagian dari pokoknya agama Islam, dan di dalamnya banyak dibicarakan, dan dari hadis ini akan muncul banyak pembahasan hukum, dan dari sini juga titik awal munculnya pembahasan hukum-hukum dalam ibadah, dalam keseharian kita. Di antaranya adalah penjelasan dari para ulama yang menguatkan pendapat ini. Qala Abu Dawud, inna hadzal hadis innamal a'malu binniyat nisful Islam. Kata beliau, kata Imam Abi Daud mengomentari hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat ini merupakan setengah dari Islam. Ini menariknya, setengah dari Islam. Coba kita bayangkan, setengah dari agama Islam ini ada dalam penjelasannya, ada dalam hadis ini. Kenapa beliau sebutkan demikian? Li'anna din imma zahir wa huwa al-amal aw batin wa huwa an-niyyah. Alasannya adalah, kata Abi Daud, karena agama ini sesungguhnya kalau secara zahir dia akan nampak dalam amal ataupun aktivitas kegiatan amaliyah, gerak tubuh kita dan sebagainya. Sedangkan secara batin huwa niyah. Maka dan secara batin adalah niat. Jadi penggabungan dua hal. Maka dikatakan nisful Islam. Hadzal hadis yatadammanul batin wa yatadammanul zahir. Di dalamnya terhimpun dua hal yang sangat penting, yaitu secara batin berupa niat dan secara zahir berupa aplikasi dari niat dalam beribadah. Ini komentar dari Abi Daud. Berikutnya, para pemirsa sekalian, kita melihat komentar dari Imam Ahmad dan juga Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Mereka mengatakan, beliau mengatakan, para ulama ini mengatakan, yudkhilul fi hadis innamal a'malu binniyat sulusul aib. Kata Imam Syafi'i rahimahumullah, hadis ini di dalamnya terhimpun atau terkandung sepertiga dari ilmu. Wah, kalau Abi Daud mengatakan setengah Islam, kalau Imam Syafi'i menyebutkan sepertiga dari ilmu. Ya. Apa penjelasan berikutnya? Wasababun dzalik anna kasbul 'abd yakunu biqalbihi wa lisanihi wa jawarihi. Kata beliau, sebabnya adalah karena usaha atau pekerjaan atau aktivitas seseorang hamba atau seseorang, tetap dia akan mencakup tiga hal. Yakunu biqalbihi wa lisanihi wa jawarihi, yaitu dengan hatinya, dengan lidah atau lisannya, dan dengan
gerak seluruh anggota tubuh. Fanniyah, kata beliau, fanniyatun bil qalbi ahadun aqsamu salasa. Dan niat itu termasuk dari salah satu dari 3 yang disebutkan tadi, yaitu fasulusul ilmi, jadi sepertiga dari ilmu. Di antaranya salah satunya adalah niat. Dan hadis inilah yang menjelaskan tentang niat kepada kita. Kemudian walidha istahabbal ulama an tastaftiha bihil kitab wal musannifat. Di antaranya adalah dianjurkan kebanyakan para ulama ketika memulai menulis kitab-kitab ataupun karangan-karangan mereka, memulainya dengan babun niyah. Dicantumkan dulu pertama sekali, yaitu pembahasan tentang an-niyah. Jadi ini menandakan juga bahwa posisi hadis ini penting. Faja'alahu, diantaranya contohnya faja'alahu al-Bukhari fi awwali sahihihi. Di antaranya Imam Bukhari ketika meletakkan penulisan hadis yang pertama, beliau letakkan adalah hadisun niyah. Ya. Wabtada'a bihi Nawawi fi kitabihi salasah Riyadhus Shalihin wal Adhkar wal Arba'in Nawawiyah. Dan bahkan Imam An-Nawawi dalam 3 kitabnya, di antaranya adalah Riyadhus Shalihin, kemudian Al-Adhkar, dan berikutnya Al-Arba'in Hadisan An-Nawawiyah yang kita dalami, kita pelajari pada malam yang berbahagia ini, meletakkan babun niyah, bab tentang atau penjelasan tentang niat ini diletakkan di awal penulisan kitab. Sebelum para ulama menuliskan penjelasan-penjelasan dari kitab tentang penjelasan yang lain, apakah babul ibadah, babus salah, babus siyam, babul hajj, dan seterusnya, ataupun babul adab wal akhlak, dan seterusnya. Tapi para ulama ini tetap meletakkan posisi hadisun niyah ini sebagai yang paling utama dan terdepan atau di awal diletakkan. Nah, ini menguatkan pemahaman bahwa posisi hadis niat ini sangatlah penting dalam kehidupan kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa faidah hadza bada'ut tanbih talibul ilmi an yusahhiha niyyatahu liwajhillahi ta'ala fi talabil ilmi wa amalul khair. Nah, ini juga memberikan anjuran kepada kita bahwa setiap memulai sesuatu seperti menuntut ilmu, maka harus dimulai dengan niat yang bersih, termasuk dalam melakukan berbagai amal-amal soleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi dari kesimpulan ini, ahamiyah al-hadis wa mimma yadullu ala ahammiyatihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khataba bihi kama fi riwayatil Bukhari